Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral, pura-pura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu itu ikan paus yang bahkan ini ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafali Suja, kelas 10 UPW nomor absen 21. Kali ini saya akan membahas mengenai buruknya pengelolaan limbah sampah di Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia seolah belum pernah terlihat ujungnya. Selain mencemari lingkungan, ternyata persoalan sampah juga mengancam target nol emisi. Berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya. Dan 9%-nya atau sekitar 620.000 ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan per harinya. Dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga yang berkisar antara 60 hingga 75%. Ironisnya, penumpukan ini diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat pada tahun 2050. Kenaikan 2 kali lipat ini sangat mungkin terjadi apabila tidak ada kebijakan tegas untuk sampah plastik yang berkibat pada pencemaran ekosistem dan lingkungan. Seperti yang diketahui, dampak dari persoalan sampah terhadap lingkungan ini sangatlah jelas, mulai dari pencemaran laut, pencemaran sungai, menghambat proses air tanah, pencemaran tanah, dan membuat air serta tanah menjadi tidak sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya itu, saat sampah berada di daratan dan kemudian dibakar, banyak yang tidak menyadarinya bahwa hal itu ternyata juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang baru. Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan penuh sampah ini juga akan secara langsung akan terdampak seperti lingkungan yang kotor, polusi sampah, yang bisa memicu terjadinya masalah kesehatan. Salah satunya yang paling mendominasi adalah gangguan pernapasan. Serta dampak berupa bencana hidrometeorologi juga bisa terjadi akibat penumpukan sampah ini. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik tidak terkelola akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target strategis untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lautan sebanyak 70% di tahun 2025. Melihat realita kondisi permasalahan sampah di Indonesia ini, Koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, Yobel Novian Putra, menyampaikan agar semua pihak dan masyarakat jangan lupa bahwa target nol emisi perlu didorong dari sektor sampah. Saran pengelolaan sampah. Menurut Yobel, selama ini ada kesalahan fokus pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan secara menyeluruh, sejak dari produksi hingga konsumsi. Semua aturan hukum yang diperlukan untuk menangani sampah telah ada. Namun, terdapat 3 hal yang masih tertinggal dan perlu menjadi prioritas pemerintah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memastikan pengurangan sampah dari sumbernya. Idealnya, pengelolaan sampah harus difokuskan sejak dari hulu alias produsen dengan menegakkan Extended Producer Responsibility atau APR, yang mewajibkan produsen mengubah desain kemasan dari sekali pakai menjadi isi ulang. Pemerintah atau pihak terkait juga seharusnya menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk melaksanakan 3R. 2. Menghapus teknologi termal. Untuk persoalan kedua yang harus difokuskan oleh pemerintah dalam perkara sampah ini adalah menghapus teknologi termal atau teknologi pembakaran sampah seperti waste to energy, psikolisis, insinerator, pesel, dan RDF. Menggantikannya dengan teknologi ramah lingkungan dari NDC dan kebijakan sektor sampah. Sebab, cara ini menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK dan abu beracun yang sangat serius.
3. Mengintensifikasikan pengomposan. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah menginvestasikan pengomposan atau sanitary landfill, lahan urung sanitasi, dan controlled landfill, lahan urung terkontrol, untuk menangani sampah domestik. Yang perlu ditempuh adalah memacu pengomposan sampah domestik. Dengan menerapkan metode tersebut, maka volume sampah bisa berkurang. Sekian penjelasan dan pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.